Nah, jadi kalau kita tekan ini, otomatis dia kan naik ke atas tuh. Nah, dia normal. Nah, di saat kita tekan ngebalik ini, biasanya dia bermasalah. Jadi kita coba perhatikan, kita tekan balik. Tuh. Tuh, jadi seolah-olah gearnya muter, tapi kertasnya tidak tertarik. Kita balik lagi bersama channel Nandi Gear Bimarjati, tukang bongkar-bongkar rahasia printer. Jadi sekarang kita kedatangan seri Epson LQ310. Nah, jadi permasalahannya printer ini saat difungsikan traktor atau kertas continuous form. Nah, jadi dia permasalahannya di sini. Ketika kita narik, dia bisa kata ininya ya, kata konsumen sayanya. Nah, terus waktu narik bisa, ketika dia ngebalik lagi, waktu dia balik ke belakang, dia langsung tersendat atau langsung macet-macet. Kita langsung coba nyalakan saja printernya. Nah, kita cek untuk kertas continuousnya dia seperti apa kerusakannya. Nah, setelah kita udah pastikan nyala dan kertasnya terpasang dengan benar, kita langsung tes aja dengan posisi keadaan nyala, karena ini kertasnya udah siap, tinggal langsung dites. Kita langsung tes dia supaya narik kertasnya ya. Nah, dia langsung narik begini. Nah, jadi kita lihat ya, jadi kita posisi kita suruh dia naik ke atas. Nah, naik ke atas ini dia normal. Tuh, coba perhatikan posisi bagian kertasnya ini. Tuh, dia naik, kita buka dulu bagian ini biar kelihatan ya, lebih jelas nih. Coba lihat, perhatikan. Nah, jadi kalau kita tekan ini, otomatis dia kan naik ke atas tuh. Nah, dia normal. Nah, di saat kita tekan ngebalik ini, biasanya dia bermasalah. Jadi kita coba perhatikan, kita tekan balik. Tuh. Tuh, jadi seolah-olah gearnya muter, tapi kertasnya tidak tertarik. Nah, jadi penyakitnya seperti itu. Ketika kertas balik lagi dia nggak bisa. Nah, jadi kalian coba perhatikan bagian-bagian di sini. Nah, di sini kan ada beberapa gear nih. Nah, coba kalian tengok sebelah sini. Nah, ini dari belakang ya. Tuh, kalau dari belakang, kalau kita lihat posisi traktornya di sini, dia ada posisi rodanya atau gearnya. Nah, posisinya roda itu, roda yang putih itu dari mekaniknya, yang hitam tuh ini dari traktornya. Jadi kita coba sekali lagi untuk mundur ya, posisi mundur kertasnya. Tuh. Coba perhatikan. Jadi kalau kalian amati posisi roda putih dia muter, tapi roda hitamnya tidak muter. Kita coba sekali lagi. Tuh, coba perhatikan baik-baik. Nah, ini udah jelas nih. Jadi permasalahannya itu ada di roda traktor dan roda mekanik itu. Nah, kita coba bongkar mekaniknya. Nah, bongkarnya itu caranya seperti ini. Kita lepas dulu bagian traktor ini, kertasnya kita amankan. Oke. Nah, kita amankan. Terus printernya jangan lupa dimatikan. Langsung cabut kabel. Nah, bagian traktor ini biasanya yang trouble ya. Jadi antara gear traktor yang ini, traktor ini sama gear yang traktor yang nempel di mekanik. Nah, jadi untuk cara ini ngelepas traktor ini cukup mudah. Jadi kalian perhatikan posisi bagian ini. Di sini ada pengunciannya nih. Kalian tinggal dicongkel pengunciannya. Nah, ini pengunciannya ya. Nih yang mangap-mangap. Nah, jadi kalian dicongkel begini tuh. Terus ini diangkat. Tuh ya, angkat. Nah, kalau udah begini udah kebuka nih. Nah, yang untuk bagian sebelah kiri, kalau dari hadapan kita, karena posisi printernya ngebalik ya dari belakang printer. Nah, ini kita congkel lagi. Tuh, tinggal dinaikin ke atas. Congkel, naikin ke atas. Nah, kalau udah keangkat begini, udah traktornya kita bisa diambil. Tuh. Nah, ini gear bagian traktor. Nah, kalian coba cek bagian gear ini, dia aus apa enggak. Tuh posisinya. Kalau dilihat dari fisik, lumayan dia masih tebel ya. Kemungkinan besar dari gear mekaniknya. Tapi karena kita untuk konsumen kita lebih biar nyaman penggunanya, maka kita langsung ganti aja satu blok traktor ini sama gear mekaniknya. Nah, untuk gear mekanik traktor yang di dalam ini, bagaimana untuk cara melepasnya? Gampang banget. Nah, caranya seperti ini. Kita amankan dulu traktornya, kita balik posisinya ya. Nah, terus bagian ini bodi ini cuman ada 3 baut. Sebelum bongkar baut,
knop ini harus dilepas dulu. Jadi nanti untuk kemudahan melepas bodinya tinggal ditarik. Tuh, tarik begini doang. Nanti masangnya sesuai sama ini ya, lubang ini. Besinya itu tuh ada enggak sempurna, bulatnya ada sekatan begini, ada kayak kepotong. Nah, sesuaiin sama bolongan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini board pertama yang sebelah sini ya. Ini board pertama kita buka. Ini board kedua kita buka. Ini baut ketiga kita buka. Nah, ini baut terakhir keempat. Nah, jadi body itu bautnya hanya 4 saja. Nah, setelah kalian udah dibuka baut 4 itu, ini tinggal diangkat ke atas. Tuh ya. Cukup mudah. Nah, ini tinggal diambil aja. Tuh, yang nyangkut ini pitanya. Udah langsung kebongkar. Nah, jadi bentuk bautnya apa namanya? Gearnya itu, gear mekaniknya itu seperti ini. Nah, kita udah menyediakan gear barunya. Tuh. Kalian perhatikan. Nah, ini. Tuh, gearnya seperti ini. Jadi kita langsung ke samping ini, kita lihat tengok posisi bautnya seperti apa. Gearnya seperti apa. Tuh. Nah, jadi adanya di bagian ini, mau nggak mau posisi ini kita harus dibuka dulu. Nah, jadi posisi bagian gear traktor yang ada di mekanik printer ini, jadi dia posisinya ada di sini. Nah, jadi ketika kita mau melepas gear-gear ini, kita harus buka posisi ini dulu nih. Nih bagian ini. Nah, ini kan buat double continuous ke sini. Kalau yang kertas 1 ply dia ke sini. Lebih dari 1 ply, ini 1 ply ke belakang. Oke ya, paham ya. Nah, jadi yang kalian perhatikan posisi geseran gear ini nanti pasangnya itu harus sama. Kalau misalkan pasangnya nggak sama, udah pasti otomatis bakalan printernya error. Nah, jadi kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada garis nih, ini garis, ini titik. Coba kalian lihat. Nah, jadi kalian ini kan ada titik, ini ada yang panjang. Nah, jadi titik ini nanti pemasangannya itu harus lurus sama ini. Nah, jadi ibaratnya celah ini ya. Nih, ini kan panjang nih. Panjang ini yang gerigi ini harus lurus dengan gerigi ini. Tuh. Ini panjang, ini titik. Jadi udah ada tandanya dari pabrikannya. Kalian tinggal nyesuaiin tuh. Lurus kan? Lurus sama ini. Dan kalau digeser sini lurus sama titik. Oke, paham? Nah, jadi kita langsung bongkar aja untuk bagian-bagian pengunciannya. Nah, jadi lepasnya itu ini ya. Jadi di sini ada penguncian nih. Pengunciannya kalian dilepas dulu tuh. Nah, jadi posisinya cuma begini doang tuh, ada penguncian. Nah, tadi sama ringnya juga ini. Ringnya masing-masing penguncian dia mempunyai ring satu-satu. Nah, ringnya seperti ini tuh. Jadi ring masuk baru dikunci ya. Nah, kita bongkar satu-satu. Nah, posisinya nanti ringnya ini atau pengunciannya jangan sampai hilang, karena kalau hilang repot ini nyarinya. Kesamaannya agak susah selain printer yang sama. Oke. Lepas satu-satu, harus pelan-pelan. Tuh, ringnya juga harus pelan-pelan juga. Nah, setelah itu kalian perhatikan posisi ini, kalian tinggal diangkat begini tuh ya. Nah, tadi yang kita sepil untuk gear mekanik dari traktor ini nih, yang kecil. Nah, nanti kita tinggal ganti gear ini tuh ya, pasangnya juga jangan sampai salah. Posisi yang tonjolan ini dia posisinya di luar, bukan masuk begini. Nah, kalau kita balik di sini juga ada posisi ringnya juga tuh, jangan sampai hilang ringnya, karena ring ini nanti fungsinya buat ngeganjel posisi per ini tuh, ada pernya, ring baru gear ini. Nah, gear ini biasanya dia aus. Nah, di sininya pada kena terkikis ya, karena terlalu banyak pemakaian. Nah, kita langsung ganti aja yang baru. Oke, ini yang baru kita ambil dan kita langsung pasang saja yang barunya. Oke, kita bongkar. Nah, kita langsung masukin. Nah, sesuai kayak tadi bawaan pabrik, posisi pasangnya harus yang ini masuk ke dalam ya. Sebelum itu dikasih ring dulu, jangan lupa dikasih ring. Nah, ringnya langsung kita masukin. Ini ringnya masuk dulu. Nah, setelah itu barulah posisi gear ininya. Tuh, posisi tonjolannya di luar ya. Nah, seperti ini tuh, mendal jadi dia karena ada pernya. Oke, sekarang kita pasang bagian ini. Nah, jangan lupa ini yang garis sama yang titik harus lurus. Nah, sebelum pasang ini didorong dulu sedikit biar posisi masuknya lebih enak tuh ya. Tuh. Nah, jadi kalau paling enak posisinya kalian ini diusahakan lurusan titik aja, jangan lurusan yang panjang. Nanti kalau lurusan yang titik dia nggak mentok saat yang ini dimasukin. Tapi kalau kalian
nanti posisinya ditarik ke sebelah sana, ininya ya, tarik ke sebelah sana, lurusan yang panjang ini nanti mentok, udah pasti bakal susah. Mentok sama sensor. Nah, di sini ada sensor nih. Nah, nanti mentoknya sama ini, sama sensor ini nih, yang putih nih. Tuh, ini sensornya. Nah, setelah itu kalian langsung aja pasang untuk bagian ring dan bagian pengunciannya. Nah, ring dulu pelan-pelan aja. Yang penting aman dan rapi, aman dan sempurna ya. Nah, untuk cara pengunciannya sama aja, namanya penguncian pakai ring begini tinggal pakai tang. Nah, tinggal dilurusin seperti ini. Oke, nah setelah lurus kalian ditekan sama tang kunciannya sampai masuk. Tuh, kalau udah masuk udah. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang lainnya. Kita kunci juga ini. Nah, jangan lupa ya, ini gedenya sama ini sama. Ini yang di atas dia lebih kecil. Nanti kalian jangan sampai lupa yang kecil dimasukin, yang besar nanti nggak masuk-masuk. Oke. Untuk orang awam juga ini kayaknya pasti bisa, tinggal modal tang sama modal gearnya ini. Nah, ini yang terakhir tuh yang lebih kecil. Kunciannya yang lebih kecil kita masukin juga. Awas melejit saat memasukin begini ya. Oke. Nah, setelah ngebalik semua, setelah kita beres semua, kita coba tes dulu. Dorong balik dia normal nggak. Nah, lalu kita coba cek, jangan buru-buru dipasang semua, tapi kita pasang posisi bagian traktornya aja. Kita tes langsung untuk penarikannya udah normal apa belum. Nah, ini bagian traktor yang lama ya, jadi kita langsung ganti aja sama traktor yang baru. Ah, ini yang barunya. Kita buang yang lama, kita pasang yang baru. Kita lupakan aja yang lama-lama, cari pengganti baru. Nah, cara pasangnya samalah seperti tadi, tinggal ditekan begini aja. Nah, kita coba tes, kasih kertas terlebih dahulu. Kita pasang kertas. Oke, kertasnya udah masuk, kita langsung colok dan kita langsung tes untuk penarikan kertasnya sudah aman apa belum. Coba kita tes. Kita langsung tes untuk penarikan kertasnya, kita cek dulu ke depan. Oke. Ke depan. Nah, ini tinggal baliknya lagi nih. Kalau kita baliknya dia error, berarti nggak beres nih, bukan itu yang diganti. Tapi kita coba tes. Normal kan? Oke. Nah, jadi permasalahannya di situ teman-teman, kalian tinggal ganti gear traktor sama gear traktor yang nempel di mekanik. Tuh ya. Oke, kita tes lagi. Nah, terus kita close lagi. Nah, normal lagi muternya. Kalau yang normal begini tuh, nggak error dan nggak tersendat kayak tadi. Kalau tersendat berarti dia kurang bagus ya. Tuh, normal. Kita cek lagi ke atas. Tuh, perhatikan baik-baik, kita balik lagi. Nah, normal. Oke. Caranya seperti itu dan penyakitnya di situ. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita langsung pasang aja untuk bodi-bodinya. Nah, ini bisa dipraktekkan juga dengan orang-orang awam ya, yang nggak ngerti untuk tentang printer ini. Kalian bisa praktekkan untuk cara bongkar dan pasangnya. Nah, kita bongkar dulu ini bagian traktornya, baru bodinya bisa masuk ke dalam. Oke, kita langsung masukkan bodinya, jangan sampai kebalik, harus sesuai dengan awal. Nah, tinggal kita baut satu persatu. Baut pertama, baut kedua ini, baut ketiga, baut keempat. Nah, udah beres semua. Kita pasang bagian traktor, kita balikin ya. Jadi ini printernya mau dipakai buat kantor, buat Bapak CEO. Nah, Bapak CEO-nya mau ngeprint, jadi harus cepat-cepat dikerjakan dan dibereskan. Nah, setelah itu bagian kertasnya kita masukkan nih di sini, masuk ke sini celah ini. Nah, terus dia nyangkol ke sini besi ini. Yang sebaliknya juga sama. Tuh, tinggal dilurusin, selalu lurus kiri kanan, baru ditekan ke depan. Nah, udah nyangkut tuh. Cara ngelepasnya ini tinggal ditarik. Tuh ya. Oke, semoga bermanfaat bagi orang awam. Nah, sekarang kita pasang pitanya. Kita pasang pitanya dari belakang dulu, lurus, kiri kanan, baru ke depan. Nah, kalau ke depan, baru pitanya dirapikan. Nah, kalau udah rapi begini, udah siap untuk mengeprint kembali.
Oke, kita tes untuk pengaprinannya udah bagus apa belum. Kita tes manual aja biar cepat untuk kondisi printernya ya. Nah, udah tuh langsung ngeprint. Hasilnya sangat sempurna. Oke, kelar. Bapak CEO bisa ngeprint kembali. Hasil masih mulus ceplus. Semoga bermanfaat.